Silakan, namanya Najwa Nur Fadil. Halo Najwa, mau keluar? Oke Nabila, lanjut. 385 ada, Pak. Ya sudah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Yudhistira dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Fadila, NIM 160 23385. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil abstrak mengenai alat uji larutan. Nah, latar belakang dengan adanya alat uji larutan ini karena pengetahuan larutan itu sangat penting karena sebagian besar reaksi kimia dan biologis terjadi dalam bentuk cairan maupun larutan dalam bentuk larut air. Larutan sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu dua sistem homogen yang memiliki dua komponen terlebih, di mana dibedakan dalam berbagai jenis sifatnya, salah satunya dalam menghantarkan arus listrik. Lalu tujuan dari adanya alat uji larutan ini pertama untuk memudahkan dan kita dapat mengidentifikasi apakah suatu larutan dapat menghantarkan listrik atau tidak. Lalu yang kedua, kita dapat mengetahui dan mengelompokkan suatu larutan-larutan yang termasuk dalam larutan elektrolit dari elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit. Yang ketiga, kita dapat mengetahui perbedaan sifat dan jenis larutan elektrolit dan non-elektrolit. Lalu, untuk alatan bahannya sendiri terdiri dari baterai 9 volt, ada lampu kecil dengan fitting lampu, baterai, lalu ada capitan buaya, lalu paku, kabel. Nah, proses pembuatannya sendiri, pertama-tama kita bagi kabel menjadi tiga bagian seperti pada gambar ini. Yang kedua, buang plastik yang berada pada ujung kabel sampai terlihat kawat tembaganya seperti pada gambar. Lalu yang ketiga, pasang jepitan buaya ini pada tiap ujung kabel. Yang keempat, kita memasang fitting lampu, paku, dan baterai 9 volt. Nah, untuk fitting lampunya itu sendiri, untuk kabel 1A bermuatan negatif, kabel 2B positif. Nah, seterusnya untuk paku 1 dan paku 2 ini kabel 2A, kabel 3B, dan baterai 9 volt untuk kabel 3A yang bermuatan negatif dan kabel 1B bermuatan positif. Nah, jika percobaan ini berhasil, nantinya ketika kedua paku ini didekatkan, lampu akan menyala terang. Nah, jika tidak berhasil, pastikan lagi suatu rangkaiannya berhasil. Lalu outputnya yaitu, nah ketika kita mempersiapkan suatu larutan, misalnya larutan garam, terus larutan cuka dan larutan gula. Nah, ketika eh, alat alat uji ini dimasukkan ke dalam larutan garam ini nantinya lampunya akan menyala terang dan terdapat gelembung-gelembung udara, gelembung-gelembung gas. Itu termasuk elektrolit kuat. Elektrolit lemah ini contohnya adalah suatu larutan cuka. Nantinya lampunya akan menyala redup dan terdapat sedikit gelembung-gelembung gas. Lalu ada non-elektrolit. Ini contohnya seperti larutan gula, air keruh, dan sebagainya. Nah, ketika suatu alat uji ini dimasukkan kepada larutan gula ini, nantinya tidak akan terjadi reaksi, yaitu lampunya tidak akan menyala dan tidak terdapat gelembung-gelembung gas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ingin ditanyakan? Baik, silakan raise hand yang mau bertanya. Tidak ada. Oke, coba lihat judulnya. Alat ujinya ya. Halo. Iya, Pak. Mana lihat slide-nya kok dilihat? Coba Jadi lihat ke slide. ini, kekeluarin.
Ini larutannya, apakah larutannya harus garam, elektrolit, non elektrolit atau bagaimana? Ini susah kenapa sih? Halo? Halo? Najwa? Masih adakah? Tidak ada. Maaf Pak, Oke. tadi sinyalnya. Sebentar Pak. Ah, Dengar nggak? iya Pak, boleh sekali lagi. Tadi saya keluar soalnya sinyalnya nggak ada. Ya, pakai tethering. Kenapa Saya pakai keluarin. itu uji larutannya? Larutannya harus yang larutan garam. Oh, itu kayak sampel doang. Itu menandakan kalau larutan garam, contohnya elektrolit kuat. Nah, kalau misalkan larutan cuka, kayak elektrolit lemah, kayak salah satu contoh dari masing-masing larutan. Apakah bisa coba lihat bahan alatnya? Bagaimana caranya dia mengujinya? Apakah cuman mendeteksinya dia punya mengantarkan listrik atau tidak gitu ya? Iya, sebentar Pak, ini di stop. Siapa yang stop? Share screen-nya di stop. Ya, bukan saya yang stop. Bentar, ini nggak bisa share screen. Oh, kamu keluar terus hostnya hilang. Iya, sus. Nah, screen lagi. Hmm. Udah, Sudah Pak. nggak bisa jawab. Iya Pak. Lihat tadi alat ujinya itu cuman Iya. celup-celup aja. Iya. Terus eh, kalau dia berwarna, warnanya dia elektrolit, apa dia menyala jadi dia elektrolit, elektrolit kuat. Kok keluar lagi sih? Ya udah, prinsip sains yang kamu mau canamkan apa? Jelaskan. Jadi prinsipnya aku mau me- merisipkan larutan-larutan elektrolit. Itu kayak berhubungan sama sifat fisik larutan. Kan kalau misalnya sifat fisik larutan itu untuk penurunan titik baku. Contohnya di larutan garam sendiri. Nah, alasan larutan garam ini kita contohnya dalam pembuatan es krim. Larutan garam ini sangat berpengaruh pada dinginan es krim. Jadinya karena larutan ini termasuk larutan elektrolit. Nah, soalnya kan kalau dia, ya kalau kamu hubungannya ke koligatif ya akan susah. Ya kalau garamnya kita tidak ketahui terus dia nyala-nyala, misalnya satu garam mau dua garam mau tiga garam dalam larutannya tersebut. Nyala semua pasti lampunya. Ya enggak? Terus kalau Iya, titik titik bekunya kan ini parameternya. Jadi tolong dijelaskan parameternya yang mana yang mau diambil. Menyala lampunya kah dengan adanya di elektrolit non elektrolit atau sifat koligatif itu ditentukan oleh jumlahnya kan, iya. bukan jenisnya kan.
Ya, jumlah zat Ini dan kayaknya untuk menguji larutan aja, Pak. nah, ini nggak usah mikirin kemungkinan akan bisa kesan, tapi kemungkinan nggak bisa dari parameter yang kamu lakukan tadi, hanya menyala atau tidak, redup atau tidak gitu ya. Jadi kalau saya celupkan langsung ke air laut sama air tawar mungkin agak beda, tapi sama aja sih, ada garamnya juga. Jarang ada air yang punya satu garam gitu. Kecuali kau tes ada garam NaCl tambah satu lagi, tapi airnya air murni. Nah, mungkin bisa kamu cek satu larutan cuka, nanti mungkin beda. Ya, jadi tolong ditambahkan di slide ini kasus yang kamu akan aplikasikan tuh yang seperti apa, yang berhubungan dengan yang kamu ingin ujinya gitu ya, melakukan pengujiannya. Paham Najwa? Paham, Pak. Kasih, Pak. Oke. Selanjutnya Nabila, terima kasih. Jadi untuk Baik, yang Pak. belum presentasi, yang baru presentasi, nanti presentasinya, perbaikannya dikumpulkan di hari ujiannya, tanggal 27. Khusus untuk yang baru presentasi minggu ini. Pak, Dah, baik Pak dan teman-teman. Sebelumnya izin perkenalkan dulu, saya Nadila dengan NIM 160.3395. Di sini saya akan membagikan rancangan alat yang sudah saya rancang sebelumnya, yaitu Interactive Medical Colorful Board. Nah, jadi eh, ada beberapa latar belakang mengapa saya memilih untuk merancang alat ini. Maaf. Nah, jadi yang pertama itu saya sudah meneliti beberapa data yang saya lihat dari beberapa sumber, yaitu yang pertama ada sekitar 35% siswa kelas 3 SD yang mengalami kesulitan dalam hafalan perkalian. Ini tuh penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang. Nah, selanjutnya itu ada 15% siswa kelas 4 SD yang juga mengalami hal yang sama, yakni mengalami kesulitan dalam hafalan perkalian. Ini adalah studi dari Inggris. Nah, setelah beberapa masalah tersebut, terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan masalah tersebut, yakni secara umum ada dua, yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar, dan yang kedua itu metode pembelajaran yang kurang menarik. Nah, karenanya saya berinisiasi membuat alat-alat ini. Karena perkalian sendiri adalah salah satu materi dasar matematika yang penting bagi anak-anak. Namun, banyak anak yang merasa kesulitan dalam mempelajari perkalian karena sifatnya yang hafalan dan repetitif. Nah, hal ini tuh dapat menyebabkan anak merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar. Nah, selanjutnya ada latar belakang mengapa saya memilih merancang alat ini, yaitu karena pentingnya pendidikan usia dini. Jadi, terdapat suatu penelitian yang menjelaskan bahwa periode emas perkembangan otak seorang anak itu ada pada usia 0 sampai 8 tahun, yakni pada usia dini seorang anak. Karena di saat usia tersebut itu perkembangan otak anak itu mencapai 80%. Nah, selanjutnya itu ada dari psikolog yang bernama Howard Gardner. Nah, dia tuh menyatakan bahwa pentingnya untuk mengembangkan berbagai kecerdasan anak sejak usia dini. Nah, selanjutnya anak-anak itu sulit untuk mengingat materi yang repetitif. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan untuk menghubungkan materi dengan pengalaman. Nah, menurut Piaget, yaitu seorang psikolog, dia menyatakan bahwa anak-anak belajar paling baik itu melalui interaksi dengan lingkungan mereka dan melalui pengalamannya langsung. Nah, selanjutnya juga karena belum adanya medium yang mendukung. Oleh karena itu, saya menginisiasi untuk merancang alat ini. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tujuan dari kenapa saya harus membuat alat ini, yaitu untuk meningkatkan minat belajar anak
yang telah disinggung sebelumnya bahwa faktor kesulitannya anak untuk melakukan perkalian itu karena pembelajaran yang kurang menarik. Yang selanjutnya juga membantu memahami konsep perkalian kepada anak-anak. Dan yang ketiga itu membangun suasana belajar untuk anak yang lebih menyenangkan. Nah, prinsip sains yang saya lakukan atau yang ada di dalam alat ini yaitu karena efek fotokonduktif. Nah, secara singkatnya, efek fotokonduktif ini adalah fenomena di mana konduktivitas listrik suatu material itu meningkat ketika material tersebut dikenai suatu cahaya. Nah, itu tuh biasanya terjadi pada material yang semikonduktor. Nah, ketika cahaya mengenai material semikonduktor, foton dari cahaya tersebut dapat memberikan energi kepada elektron dalam material. Nah, elektronnya itu yang mendapatkan energi sebelumnya akan terlepas dari ikatannya dan menjadi elektron bebas. Elektron bebas ini yang dapat bergerak di dalam material semikonduktor sehingga meningkatkan konduktivitas listrik material tersebut. Nah, jadi konduktivitas listrik itu adalah ukuran kemampuan suatu bahan untuk mengantarkan arus listrik. Semakin tinggi konduktivitas suatu bahan, itu bakal semakin mudah arus listrik mengalir melaluinya. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam rancangan karya ini. Yang pertama ini ada papan. Papan biasanya itu bisa dari kayu. Nah, ini tuh pertama bikin lubang dulu di papannya buat pola untuk labirinnya. Nah, selanjutnya dipasang RFID sama LDR. Jadi RFID itu buat mendeteksi jawabannya tuh bener atau salah. Dan nanti tuh ada microcontroller kayak Arduino buat memprogram si RFID sama LDR-nya ini. Nah, jadi buat teknisnya itu kan setelah dipasang RFID sama LDR, itu di setiap lubang untuk memasukkan beberapa hasil perkalian itu dibuat perkaliannya. Jadi perkalian angkanya itu dibuat, terus ditempel RFID sama LDR. Habis itu dibolongin juga atau dibuat polanya untuk jalur anak-anak biar bisa mengarahkan labirin ini tuh harusnya perkalian itu hasilnya berapa gitu. Itu sebagai jalur untuk menempelkan hasil perkalian ke dalam lubang perkaliannya. Buat ilustrasinya, ilustrasi alatnya mungkin seperti tadi. Oke, sebentar. Ilustrasi alatnya seperti ini. Jadi ada beberapa lubang gitu. Terus bentuknya juga beda-beda. Itu tuh bisa mengisyaratkan si perkaliannya itu perkalian yang genap atau ganjil gitu. Merah dan hijau juga perkalian yang mengisyaratkan dia tuh perkalian hasilnya tuh bakal bentuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Dan ini tuh yang garis-garis itu sebenarnya dia kayak ada lubangnya gitu. Jadi dia bisa menggerakkan si kotak balok ini buat ke arah yang dituju sesuai dengan perkalian yang ada di dalamnya. Ini saya bikin sendiri karena belum ada yang bikin gitu sebelumnya. Terus ini buat ilustrasinya. Nah, jadi bakal salah gitu kalau misalnya anak-anak masukin ke yang tidak sesuai dengan bentuk maupun perkaliannya. Nanti bakal ada kayak mikrofonnya itu bakal bunyi dan warnanya juga bakal merah. Nah, ini test case yang salah. Terus kalau misalnya bener tuh bakal jadi hijau gitu, ada si lampunya. Ini anggap aja lampunya. Nah, ini kan anak-anaknya mengarahkan ke lubang yang benar dan jawaban yang benar. Nah, itu bakal ada suara kayak gitu. Nah, terakhir itu outputnya adalah papan edukatif perkalian. Jadi dengan sensor cahaya yang merupakan solusi inovatif untuk membantu anak-anak bisa belajar perkalian dengan cara yang lebih mudah, menyenangkan, dan lebih efektif lagi. Nah, ini referensi yang saya gunakan ini sebagai latar belakang, dan ini itu sebenarnya udah ada permainan yang kreatif, yang edukatif gitu, tetapi ya hanya berupa papan dan nggak ada sensor ataupun melibatkan kelistrikan lainnya. Nah, ini tuh contoh jurnalnya. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilahkan. Terima kasih. Ini ada yang tanya, judulnya apa sih? Judulnya Interactive Logical Colorful Board, Pak. Bentar. Oke, karena Ini. tadi Nashwa nggak ada yang nanya, saya beri 2 pertanyaan, Nabila sama Farid. Silakan Nabila dulu.
Oke, kira-kira produk ini Kelompok berapa, efektif Nabila? kelompok 4. Oke. Kira-kira produk ini tuh efektif digunakan untuk usia berapa? Terus apa bisa dikembangin sesuai umurnya? Oke, makasih Nabila pertanyaannya. Jadi ini tuh bisa efektif digunain buat buat anak di usia 2 sampai 4 tahun karena ini tuh kayak emang main-main gitu kan awalnya. Bisa aja kayak ini tuh cuman cuman ada dua perkalian gitu. Maksudnya kayak perkalian yang satu atau perkalian dua gitu kan. Satu sampai perkalian dua. Terus tapi bisa juga dikembangin gitu. Jadi bisa ditambah kolomnya kayak misalnya ditambahin buat perkalian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Itu tuh biasanya buat sampai perkalian 12 sampai 15 itu cocoknya buat anak di atas usia 8 tahun gitu. Jadi bisa dikembangin terus ditambahin lagi aja sih hole-nya gitu sama bloknya gitu. Mungkin itu. 4 tahun. Iya, Pak. Kayak dari perkalian 1 sampai 2 aja gitu, Pak. 4 tahun dan suruh kali-kali. Soalnya ponakan saya gitu, Pak. Sekarang yang udah TK tuh 5 tahun udah ada perkalian, Pak. Di TK-nya. Hah? Iya, Saya Pak. nggak tahu ya, udah terlalu dipaksakan kayaknya itu. Soalnya 4 tahun, 5 tahun tuh ya bermain. Ya Iya, masih Pak. bermain dan lain-lain. Kalau udah mikir kayak gitu, ya terlalu cepat sih. Oke, Faris coba silakan. Kalau kalau dari kelompok 6 mau nanya gitu. Itu tuh nanti sih bolong-bolongnya itu apakah udah fix gitu atau bisa di Ya, makasih, Pak Aris. Jadi, lubang-lubangnya tuh kalau disesuaikan sama bentuk si balok atau segitiga yang kayak gitunya gitu sih. Jadi udah fix gitu bentuknya bolong. Tapi kalau misalnya bisa di-extend itu kan tinggal tambahin lagi papan baru, terus tambahin bentuk baru gitu. Ntar di program ulang buat RFID sama LDR-nya. Kalau dari aku sih gitu. tapi papannya harus beda lagi tuh. Iya, papannya kayak ditambah lagi. Kalau Jadi misalnya maksud aku udah kalau kalau nggak bisa ganti-ganti nanti si anaknya mungkin malah jadi ngasalin lokasinya gitu bukan malah ke perkaliannya. Nah ya, ini Ini kan oke, makasih sebelumnya. Jadi kan ini tuh harus dengan eh, pengawasan orang tua gitu. Jadi kayak kalau bisa lebih interaktif gitu sama orang tuanya. Kan ini aku bilang dari 3 sampai 4 tahun gitu kan. Jadi kayak karena masih kecil juga. Nah, nanti itu tuh bisa dengan pengawasan orang tua dikasih tahu juga kenapa bisa 2 kali 2 tuh 4 gitu kalau mau gitu. Kalau emang orang tuanya ada dan bisa membimbing itu lebih baik gitu. Biar nggak cuma ngafalin si tempatnya doang. Oke. Eh, ya, ini harusnya ditambahkan di slide cara bermainnya ya. Iya, Pak. Karena apa namanya, kita ingin tahu cara bermainnya bagaimana dan sesuai levelnya atau tidak. Dan soalnya kamu banyak mengangkat satu hal terus beda hal lagi dijelaskan. Nah, kalau di sini yang kamu angkat prinsip sainsnya itu apa? Semikonduktor nih. Ini kamu angkat sisi sains fisikanya, kimianya, atau matematik? Eh, Sebenarnya untuk alatnya itu lebih ke fisika sih, Pak. Cuman buat anaknya itu jadinya diterapinnya lebih matematika karena biar lebih umum aja gitu, Pak, buat anak-anak. Ya. Jadi kalau cara bermainnya mungkin matematiknya. Jadi Ya, Pak. dengan selevel itu, kalau ditambahkan juga matematiknya kira-kira anaknya cuma kenal itu kali, itu bagi, itu tambah, atau udah pasti hasilnya? Ya, Pak, maaf. Gimana? Ya, jadi dia tahu hasil perkalian atau dia cuma tahu oh itu perkalian, itu pembagian. Tingkat belum dihitung dengan simbol apa kotak-kotak itu. Ya, Pak, kalau dari yang saya pikirin itu jadi dia awalnya tuh buat yang masih TK ke bawah gitu, masih PAUD itu bisanya diperkenalin dulu aja kayak ini bentuk perkalian. Nah, terus ntar bisa lebih diawasin juga sama orang tuanya kenapa
bisa hasil perkalian ini tuh kayak gini gitu mungkin Pak, biar lebih interaktif sama sesuai sama pengalaman yang anak-anak alami aja gitu Pak, dari psikologi yang tadi saya sebutin. Ya. Kemudian yang semikonduktornya juga tidak terlalu dijelaskan, cuman pengertian saja. Jelaskan tapi ya coba pakai ilustrasi lah ya. Ya Pak. Semikonduktor apa? Kan semikonduktor itu apa? Mau ada tipenya, tipe P, tipe N, belajar nggak kimia kan? Kalian belajar nggak sih? Ya, mungkin menjurus ke ikatan logam kan? Ada pita konduksi, pita valensi. Entah kalau dijelaskan di kimia dasar kemarin. Kalau fisika nggak tahu ya, mungkin materialnya juga dari segi perbedaan semikonduktor sama isolator bisa kamu berikan. Kan ada konduktor, ada semikonduktor, bedanya apa kan ya? Dan Iya Pak. ilustrasikan gitu ya. Cuman ya itu tadi ngomongin semikonduktor, tapi ngomongin cara bermain, khususnya ke matematik gitu ya. Jadi fokus aja ke cara yang kamu mau tekankan di mana. Kalau kamu mau tekankan cara buatnya, ya sudah fokus ke perangkatnya saja gitu. Tapi kalau Iya mau baik cara Pak. bermainnya, berarti fokus juga ke matematiknya gitu. Jadi kalau mau cara bermainnya, berarti alatnya kamu tidak terlalu banyak bahas kan, tapi cara bermainnya dan untuk kalangan mana sama seperti teman-teman kamu tadi tanya kan, banyaknya lebih ke cara bermainnya, Iya bukan ke Pak. perangkatnya ya. Jadi pilih aja salah satunya ya kalau untuk perbaikan ke depan. Kalau cara bermainnya perangkatnya jelasin singkat, tapi nanti prinsipnya prinsip matematik. Cara bermain sesuai kelompok usianya. Jadi kalau cara fisika, kimia, ya jelaskan lebih ke perangkatnya. Kalau cara bermainnya eh, yang lebih singkat, maksudnya tidak harus dijelaskan gitu. Ke perangkatnya kamu lihat. Cuman kalau dilihat latar belakangnya memang ingin ke cara bermainnya ya, karena ingin mengenalkan, ya kan? Iya Pak, betul. Karena kalau perangkat itu ngomonginnya bahwa yang perangkat sudah ada mau diganti dengan perangkat yang lain. Beda kan? Iya Pak. Jadi memang prinsip sains itu harus melihat kebenarannya dari mana dan dari kebenaran itu mau gali yang di mana. Sama-sama punya kebenaran, prinsipnya untuk matematiknya, ada prinsipnya untuk fisika kimia. Tapi peruntukannya berbeda. Nanti tambahkan ya untuk yang perbaikan presentasi. Itu mungkin dari saya. Baik Pak. Oke, terima kasih untuk Nabila. Selanjutnya di sini ada Naura. Naura ada? Naura kan Pak, NIM 380. Ya, Iya Pak. silakan. Jadi tadi judulnya harusnya mungkin bukan ke permainannya, tapi alat permainan ya, mungkin kalau mau ke fisika kimia. Apakah bisa saya mulai Pak? Udah? Udah. Oke, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naura Salsabila dengan NIM 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan abstrak PhD saya mengenai bagaimana cara membuat mini air cooler. Latar belakang masalahnya, Indonesia sebagai salah satu negara dengan iklim tropis, tentu banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan penyejuk ruangan untuk mengatasi suhu udara yang panas. Oleh karena itu, dibuatlah berbagai macam perangkat elektronik yang bermanfaat sebagai penyejuk udara, salah satunya air cooler. Lalu untuk masalah yang bisa saya identifikasi dari air cooler yang beredar di pasaran adalah yang pertama dari segi harga, karena harga air cooler itu berkisar antara 800.000 sampai 2,8 juta rupiah.
Kemudian penggunaan listrik, dia menggunakan sumber tegangan AC serta daya listriknya bisa mencapai 250 watt dan dimensinya yang cukup besar, bisa mencapai 0,8 meter. Lalu tujuan dari inovasi saya adalah untuk membuat air cooler sederhana yang mengandung spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, diterapkan prinsip sains di dalamnya. Yang kedua, ringan dan mudah dipindahkan. Yang ketiga, sumber tegangan berupa DC. Dan yang keempat, biaya pembuatan kurang dari Rp350.000. Nah, bagaimana sih konsep alat yang saya inovasikan? Jadi, saya tuh terinspirasi dari pembuatan es putar. Jadi dia terdiri dari dua bagian, tabung luar dan tabung dalam, lalu 3 bagian utama yaitu tutup, bodi, dan alas, dengan dimensinya sebagai berikut. Dimensi luarnya 24 cm, dimensi dalam 18 cm, tinggi bodi 28 cm, dan tinggi alas 2 cm. Untuk lebih jelasnya, bodinya dia seperti ini, jadi tabung dalamnya dia terbuat dari aluminium. Kenapa saya pilih aluminium? Karena dia bisa menghantarkan panas, ringan, dan harganya murah. Lalu untuk tabung luarnya, dia haruslah sesuatu yang tidak bisa menghantarkan panas. Dia berupa termos es, seperti yang banyak pedagang es biasanya letakkan esnya di situ. Dia terbuat dari plastik. Lalu di bagian tabung luar terdapat keran untuk nantinya es yang diisi di celah antar tabung, kalau dia mencair bisa langsung dikeluarkan melalui keran. Lalu untuk alasnya dia sama, terbuat dari termos es atau plastik. Dia berupa tabung dan diberi lubang di bagian diameter dalam dan juga di dinding alas. Nantinya udara sejuk bakal keluar dari lubang-lubang di dinding alas ini. Lalu untuk tutupnya kurang lebih skemanya seperti ini. Jadi dia itu tutup tabung dalamnya terbuat dari aluminium dengan susunan seperti ini, jadi terdapat gagang yang sudah dihubungkan dengan motor DC 12 volt 15.000 RPM, lalu di bagian dalam tutupnya ada motor DC juga 12 volt 2.400 RPM yang terhubung dengan propeller atau baling-baling kipas. Dan untuk tutup celahnya sendiri dia terbuat dari plastik. Nah, jadi di bagian tutupnya itu tuh ada rangkaian listrik. Jadi rangkaian ini dipasang paralel dengan baterai 12 volt dan dia terhubung dengan motor DC yang dihubungkan sama propeller dan motor DC yang dihubungkan dengan gagang. Untuk perhitungan biayanya total membutuhkan biaya Rp332.250 dan ini sudah memenuhi tujuan saya yang keempat karena saya menginginkan biayanya maksimal Rp350.000. Nah, bagaimana sih cara kerja dari alat ini? Jadi kita tuh harus menyiapkan dulu plastik-plastik kecil berisi es dan juga bongkahan-bongkahan es dan garam. Jadi yang pertama kita masukkan plastik-plastik kecil berisi es tadi ke tabung aluminium. Lalu celah antar kedua tabung kita isi dengan bongkahan es batu dan garam. Semakin banyak es batu dan garamnya, semakin baik. Lalu untuk membuat udaranya bisa sejuk, kita harus nyalakan propeller dengan menekan saklar. Nantinya angin sejuk akan berhembus dari lubang di bagian alas. Lalu, untuk membuat es di dalam plastik lebih lama mencair, kita bisa gunakan sifat koligatif larutan dengan cara memutar si tabung aluminiumnya dengan cara menekan saklar. Nah, nantinya karena sistem yang saya buat ini tentunya efisiensinya tidak 100%, otomatis pasti ada aja kalor yang masuk dan keluar. Jadinya es di celah tabung lama-kelamaan akan mencair. Nah, ketika esnya sudah mencair, kita bisa langsung buang dengan membuka keran. Kurang lebih skemanya seperti ini, jadi dia di bagian dalam ada plastik berisi es batu, lalu di celah-celahnya ada bongkahan es batu plus garam. Lalu kita putar si propellernya dan juga si tabung aluminium. Nantinya udara sejuk akan berembus dari lubang yang kotak-kotak di bawah. Lalu apa aja sih prinsip sains yang diterapkan pada proses pembuatan dan cara kerja mini air cooler? Kurang lebih ada 3, yaitu sifat koligatif larutan, kalor, dan tekanan udara. Yang pertama kita bahas dulu tentang sifat koligatif larutan. Jadi sifat koligatif larutan yang digunakan pada alat ini adalah penurunan titik beku. Jadi kenapa sih titik beku larutan bisa turun?
penjelasannya bisa sebagai berikut. Jadi di sistem A itu kan ada molekul-molekul pelarut. Dia akan mudah bergabung membentuk fase padat pada titik beku normalnya. Kemudian jika kita tambahkan zat larut seperti pada sistem B, zat larut ini akan mendistraksi proses bergabungnya molekul-molekul pelarut. Jadi dibutuhkan effort lebih untuk membuat molekul pelarut ini bisa membentuk fase padat. Oleh karena itu, titik beku larutan menurun. Untuk penerapannya sendiri pada penambahan garam, jadi penambahan garam kan akan menurunkan titik beku larutan, sehingga suhunya menurun dan es mencair. Nah, garam tersebut perlu mengambil kalor untuk membuat esnya bisa mencair. Kalor terdekat yang bisa dia ambil kan dari dinding aluminium. Oleh karena itu, si dinding aluminiumnya ini harus diputar biar es-esnya bisa nempel ke dindingnya dan bisa terjadi pertukaran kalor. Kemudian, kenapa sih bahan tabung luar dan dalamnya berbeda? Itu karena dari segi fungsi. Karena untuk tabung luar itu kan haruslah bahan yang tidak bisa menghantarkan panas agar es di dalam tabung atau es di celah antar tabung tidak mudah mencair. Oleh karena itu, digunakanlah plastik sebagai bahan untuk tabung luar. Kemudian untuk tabung dalam, dia haruslah bahan yang bisa menghantarkan panas karena untuk sifat koligatif larutan ini bisa berjalan dengan baik, itu kan harus terjadi pertukaran kalor. Oleh karena itu, dipilihlah bahan yang bisa menghantarkan panas, yaitu aluminium. Nah, mungkin kita pernah bertanya-tanya, kenapa sih udara yang dihembuskan kipas terasa sejuk? Apakah kipas ini menurunkan suhu udara di sekitarnya? Padahal kan kita pernah belajar kalau partikel bergeraknya makin cepat, harusnya kan dia meningkatkan suhu di sekitarnya. Tapi kenapa ini malah sejuk? Nah, jadi dua konsep tadi itu salah ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa merasakan sejuk itu karena proses regulasi kalor yang terjadi di tubuh kita. Jadi pada dasarnya tubuh kita ini mengalami regulasi kalor dengan cara konveksi. Jadi di permukaan tubuh itu terus-menerus mengalami evaporasi. Karena tubuh kita sendiri kan suhunya lebih tinggi daripada suhu udara sekitar. Nah, ketika ada angin berhembus melewati kulit, dia akan mempercepat keluarnya kalor dari tubuh kita dan menggantikannya dengan udara yang lebih lembab. Efek keluarnya kalor tersebut menciptakan sensasi dingin yang dirasakan kulit. Kemudian, kipas sendiri dia juga menerapkan prinsip tekanan udara. Jadi pada dasarnya tekanan udara kan udara sendiri kan mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, kipas didesain sedemikian rupa sehingga saat dia berputar, dia bisa menurunkan tekanan udara di hadapan dia atau di depan dia. Nah, nantinya udara dari sekelilingnya yang memiliki tekanan lebih tinggi akan memberikan aliran udara ke bagian depan kipas. Itulah kenapa terjadi sirkulasi udara sebagaimana ilustrasi berikut. Yang terakhir, kesimpulan haruslah menjawab tujuan. Jadi yang pertama, pada alat ini berhasil diterapkan prinsip sains berupa sifat koligatif larutan, kalor, dan tekanan udara. Yang kedua, telah dibuat mini air cooler dengan dimensi 24 x 24 x 30 cm, ringan dan mudah dipindahkan. Yang ketiga, mini air cooler beroperasi dengan tegangan DC 12 volt. Dan yang keempat, total biaya yang dibutuhkan sebesar Rp332.250. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Ada yang tanya? Tidak ada. Oke, saya paling satu ya. Ini sebenarnya sudah ada yang melakukan belum? Apa kelebihan dari yang sudah ada? Kalau udah ada yang melakukan atau belum, sepertinya belum ada yang mengkombinasikan air cooler ini dengan sifat koligatif larutan tadi. Biasanya tuh mereka bikin alat kayak tabung biasa, terus dikasih lubang, terus diisi air dan ada mist maker. Jadi itu tuh kayak udah otomatis gitu. Embunnya bisa keluar dari mist maker tadi. Mix makernya jelasin nggak tadi? Kalau saya nggak ada mist maker,
saya kan menjelaskan perbedaan alat saya dengan alat-alat lain yang sudah ada. Jadi kalau alat yang biasanya ada dia pakai mixmaker, tapi kalau saya tuh pakai es batu biasa gitu, Pak. Terus biar esnya nggak mudah mencair, itu tadi menggunakan sifat koligatif larutan yang terinspirasi dari pembuatan es puter. Oke. Ya, bagus prinsip sainsnya dijelaskan dan aplikasinya. Cuman ya tadi ya, yang sudah ada tolong ditampilkan yang sebelumnya apa kelebihan dari yang punyamu gitu ya. Ditambahkan di slide. Lalu kelebihan dari yang sudah punyamu dari yang sudah ada. Lalu Iya, Pak, belum. ditambahkan ya. Kamu masuk kimia ya? Fisika, Pak. Masuk kimia aja, bagus. Oke, sifat koligatifnya kan. Baik, selanjutnya terakhir untuk hari ini. Terima kasih, Noro. 245. NIM 245. Baik, Pak. Sebentar. Oke, absen sudah dibuka. Silakan absen. Baik, udah kelihatan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Yudis dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahran Hakal Gifar, NIM 160-23245. Izin mempresentasikan hasil PPT dari rancangan rekayasa desain saya. Latar belakang dari latar belakang dari judul saya itu karena saya sering melihat terutama di berbagai lahan pertanian, terutama lahan pertanian daerah saya. Di lahan pertanian daerah saya itu ada beberapa petak lahan yang tidak terairi oleh air. Nah, di daerah saya itu, terutama di daerah sawah, ada beberapa petak sawah yang tidak dialiri oleh air dan petak sawah itu tidak ditanami. Nah, salah satu penyebabnya itu karena tanah yang tidak diairi oleh air itu dia tinggi sendiri gitu dibandingkan petak sawah lainnya. Nah, eh, pada waktu itu saya kepikiran solusinya ya tiada lain adalah memakai pompa otomatis. Tapi masalahnya itu gak sampai gitu aja. Soalnya ketika kita memakai pompa otomatis, terutama pompa listrik, itu bakal menimbulkan masalah lain, terutama masalah pada kos pembayaran listrik. Gitu. Oleh karena itu, solusi yang saya pikirkan yaitu memakai pompa hidrolik ram, gitu. Atau pompa hidram. Nah, selain itu juga ide ini juga saya dapat dari sebuah game pertanian yang di game itu bisa mengotomatisasi pertaniannya gitu. Seperti itu. Nah, tujuan dibuatnya pompa hidrolik ram ini tuh ya tiada lain untuk mengefisienkan penggunaan air, menekan kos pengeluaran, terus menjadi salah satu solusi untuk pengairan lahan pertanian. Dan sedikit cerita, pompa hidrolik ram ini tuh sebuah pompa otomatis tanpa menggunakan listrik. Jadi pompa ini tuh menggunakan energi kinetik air untuk mengalirkan air. Nah, karena eh, pompa ini tuh menggunakan aliran air sebagai tenaganya, tentunya prinsip kerja dasarnya itu melalui prinsip kerja fluida dinamis gitu. Seperti ya ada eh, tentang debit, terus ada asas kontinuitas sama asas Bernoulli. Nah, bahan-bahan pembuatannya itu kurang lebih ada tabung udara, terus ada dua bahan penting yaitu katup pembuangan, katup penghantar, dan pipa. Nah, bahan-bahan ini tuh akan dirancang seperti ini. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi,
si pipanya itu si pompa hidrolik ram ini tuh terbagi jadi dua bagian, yang di bawah sama yang di atas. Terus ada beberapa bagian penting, yaitu katup yang berwarna hitam sama yang di atas sama yang di bawah. Nah, katup hitam ini tuh bakal naik turun untuk mengalirkan air. Jadi komponen yang paling utamanya itu dua katup tersebut. Jadi cara kerjanya itu eh, awalnya itu dari sumber air. Dari sumber air itu dia bakal mengalir melalui pipa ke bawah, terus akan mendorong katup pertama, yaitu katup yang di bawah, katup pembuangan. Kita sebutnya katup pembuangan, bakal menekan katup pembuangan sehingga si katup pembuangan ini tuh tertutup dan air bakal mengalir ke atas. Nah, ketika air mengalir ke atas, dia tuh bakal menekan tabung ruang udara. Nah, ketika tekanan di tabung ruang udara ini udah mencapai maksimal, si udara ini tuh bakal kembali menekan air ini ke bawah sehingga katup di antara dua bagian ini, katup yang di atas ini bakal menutup dan mengalirkan air ke atas. Nah, ketika katup ini menutup, katup eh, katup ini bagian bawah, bagian bawah, bagian bawah pompa pastinya kekurangan air sehingga si katup pembuangan itu bakal terbuka dan mengalirkan air kembali. Jadi seperti itu berulang kali. Nah, kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan. Ini satu pertanyaan ada. Oke, tidak ada. Kalau dari saya itu volumenya diperhitungkan. Volumenya ya diperhitungkan untuk menghitung efisiensi penggunaannya gitu. Jadi volumenya itu masuk di debitnya gitu, Pak. Iya, betul. Kan itu harus ada prinsip ini ya, jaga tekanan dengan debitnya ya, datang berapa. Ini sebelumnya sudah ada yang mengerjakan belum? Sebelumnya udah, Pak. Terus Udah. yang kamu rekayasa apa? Jadi sebenarnya saya tuh lebih kepengen menerapkan desain ini tuh, rekayasanya tuh menerapkan desain yang tadi, yang ini, di daerah di daerah saya gitu, Pak. Seperti itu. Ya, berarti kamu harus tahu daerah kamu. Iya, Ya, jadi tolong ditambahkan saja jenis airnya seperti apa. Ya, berarti ini baik, kan Pak. pompanya sudah ada. Kamu tinggal Ya, mau berapa kondisi sampelnya kan berarti yang berbeda. ya. Nah, berarti kan ada kondisi yang baru nanti debitnya berapa. Ya, kamu Hmm. bisa perkirakan saja Baik, dengan Pak. yang biasanya debitnya berapa, ini berapa. Oke, itu saja mungkin. Jadi tolong tambahkan ya jenis yang sampel yang kamu mau pakai dengan menggunakan ini. Halo, Ya, baik, Pak. menggunakan pompa ini. Baik, itu sudah untuk hari ini. Jadi kita lanjutkan di hari Rabu jam 2 sampai jam 4 ya untuk presentasi terakhir. Jadi Rabu, jadi kita tukeran dengan bahasa Inggris jadwalnya. Cuma nanti katanya balik lagi ya, atau seterusnya. Saya kurang tahu soalnya. Katanya cuma 2 minggu kan offline-nya, 3 minggu. Jadi sampai tanggal 1 kita akan sama tanggal 1 libur, jadi hari Rabunya cuma besok ya. Ini minggu depan Selasa saja. Jadi itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan.
Jadi sampai ketemu di hari Rabu untuk melanjutkan presentasinya, dan jangan lupa eh, resumenya dua yang terbaik dari hari ini. Plus ujian akan dilaksanakan tanggal 27 April 2024 sesuai dengan jadwal dari TPB. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. Ya, saya mau tanya Pak, untuk materi ujiannya tuh presentasi resume, abstrak. itu satu. Dan juga ada dari presentasi yang kemarin kuliah. Emang kuliah nggak ada, saya kasih materi sama Pak Materi Zul. yang di awal maksudnya. Iya, Jadi materi yang di awal sama presentasi, jadi maksudnya kita pelajarin semua atau beberapa teman kita yang presentasi. yang beda bidangnya dengan kamu. Oh, maksudnya kalau kita presentasi matematika, kita belajarin yang teman Ya, kita yang fisika. ya, Oh, sama materi saya sama Pak Zul. oke Pak. Memang yang itu kan yang dibahas di kuliah. Iya, tapi maksudnya kan luas banget, Pak. Nah, inti-intinya bukan kamu harus menghafal presentasi si A, si B, enggak.